Dihubungi Jenderal Ferry Irwandi, urusan saya dengan TNI sudah selesai. CEO Malaka Project Ferry Irwandi mengaku telah ditelepon oleh Kapuspen TNI Brigjen TNI, Marinir, Freddy Ardiansyah terkait dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Keduanya sudah berdialog dan saling mengakui adanya kesalahpahaman dalam situasi saat ini. Terjadi dialog antara saya dan beliau, yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini, tulis Ferry dalam akun Instagramnya, Sabtu, 13 September 2025. Ferry telah mengizinkan unggahannya untuk dikutip. Ferry mengatakan Kapuspen TNI Brigjen Freddy telah meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Begitu juga dengan dirinya. Ia yakin masih banyak prajurit yang mencintai negara dan berkomitmen melindungi rakyat Indonesia. Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi. Begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini, ujarnya. Banyak prajurit yang memang sangat mencintai negara ini dan melindungi warga negaranya saat ini, saya masih percaya itu, lanjut Ferry. Ferry memastikan tidak ada langkah proses hukum lebih lanjut terkait polemik tersebut. Ia berterima kasih atas dukungan dari semua pihak terhadap dirinya. Jadi kawan sudah tidak ada tindak lanjut hukum apapun ke depannya terhadap saya. Saya terima kasih dukungan teman-teman semua, ujarnya. Ferry mengajak semua pihak untuk fokus pada tuntutan rakyat, termasuk pada pihak pendemo yang ditangkap ataupun yang belum diketahui posisinya saat ini. Mari kita fokus ke tuntutan, kawan kita yang masih ditangkap dan teman-teman kita yang masih belum tahu nasibnya di mana. Saling jaga warga, ujarnya. Diketahui, Dansat Siber TNI Brigjen Juinta Ombo Sembiring sebelumnya mengaku bahwa pihaknya menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Juinta lantas menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin 8 September untuk berkonsultasi pelaporan terhadap Ferry Irwandi terkait pencemaran nama baik institusi berdasarkan UU ITE. Dia mengatakan menemukan sejumlah dugaan tindak pidana sehingga berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber. Terdapat, kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi, kata Juinta kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 8 September. Pada saat itu, Juinta tidak menerangkan secara rinci temuan dugaan tindak pidana yang ditemukan Satuan Siber TNI terkait Ferry Irwandi. Dia menyatakan hal tersebut menjadi domain penyidik nantinya. Nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan, jelas Jo Sembiring. Langkah TNI ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Menko Yusril, yang menegaskan TNI tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi dengan pasal pencemaran nama baik di UU ITE karena ada putusan MK. Pernyataan Menko Yusril merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dengan nomor 105 PUXXI 2024 yang pada intinya adalah institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. MK menyatakan, apabila badan hukum menjadi korban pencemaran, ia tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor. MK juga menyebutkan hanya korban, individu, yang dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum dan bukan perwakilannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.